Abe. Aman. Shalom. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami tiba di tempat ini untuk memulai saraba Bapa. Kami alaskan saraba ini di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kuasa
setiamu tiada berubah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Inilah pujian kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kau sungguh besar Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau satu-satunya Tuhan, Kau Maha Kuasa. Kau sungguh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada pada hari ini hanya karena berkat-Mu Tuhan. Kami tahu kami bagaikan bejana yang masih banyak celah, dan kiranya karena kasih-Mu kami semakin bertambah dan dapat memuliakan nama-Mu lebih besar lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari Allah. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam
harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. di dalam-Mu Tuhan. Teguh bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. untuk memuliakan-Mu, untuk jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk memuliakan-Mu, hanya nama-Mu segala hormat, segala puji hanya bagi-Mu, tiada yang lain. Yesus, terima kasih atas setiap rahmat-Mu dalam hidup kami. Segala puji Yesus, ku naikkan bagi-Mu Yesus. Yang bermesra bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Thank you, Jesus.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita angkat pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Pakai kami di setiap tempat ini Bapa, untuk menyampaikan pujian kami Bapa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Mari angkat tangan, kedua tanganmu. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembahkan
Kami tahu Tuhan, kami telah dibebaskan dari dosa hanya karena darah-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan. Dan kami akan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup.
telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama kita katakan. Oleh kuasa darah-Mu. Semua karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang melayakkan kami. Kami yang berdosa ini kami layak Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Bahkan kami layak untuk melayani-Mu Tuhan. Suatu penghormatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Bapa yang baik, sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan. Manusia biasa yang banyak kurangnya Tuhan. Tolong pakai anakmu ini Tuhan menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Sederhanakan firman-Mu agar supaya firman ini Tuhan Yesus mudah dimengerti oleh orang-orang yang mendengar Tuhan. Taruh perkataan-Mu dalam perkataan hamba. Setiap tutur kata kalimat yang keluar benar-benar berasal daripada Tuhan. Merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau sama-sama belajar pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Bersyukur pagi hari ini karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru di akhir pekan ini. Kita juga bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, bahkan kita juga dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk belajar apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya dikasih tema disiplin rohani. Pasti kalau teman-teman dengar kata disiplin, tidak jauh-jauh dari kata murid. Nah, disiplin rohani ini adalah dominasi roh kita untuk menaklukkan segala kemalasan, kelabilan, dan pemberontakan jiwa dan tubuh kita untuk konsisten melakukan kehendak Tuhan dan menjaga hati kita dari kecemaran. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, kita perlu belajar, kita perlu mendisiplinkan diri kita, perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya seorang murid Tuhan lakukan. Nah, mengapa kita perlu melakukan disiplin rohani? Sebab sama seperti tubuh jasmani kita yang perlu dijaga, dikasih makan, kita juga perlu olahraga, perlu istirahat yang cukup. Sama seperti itu juga rohani kita perlu dijaga. Dengan cara mendisiplinkan rohani kita, dengan cara melakukan kebiasaan-kebiasaan rohani, membiasakannya sehingga itu menjadi kegiatan yang terus-menerus kita lakukan. Tentu saja sesuai dengan ajarannya Tuhan, sesuai dengan perintahnya Tuhan yang terdapat dalam Alkitab.
Nah, dalam 1 Timotius 4 ayat 8, di sana dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi teman-teman, kalau kita saja untuk menjaga tubuh kita perlu melatih tubuh kita, melatih diri kita, apalagi untuk rohani kita. Nah, pagi hari ini saya bersyukur karena sebenarnya yang kita lakukan ini bagian dari mendisiplinkan rohani kita. Kita bangun pagi-pagi mencari Tuhan. Itu adalah salah satu hal yang merupakan bagian dari pendisiplinan rohani. Kenapa sih kita perlu melakukannya? Agar rohani kita tetap terjaga, agar kesehatan rohani kita itu tetap terjaga, teman-teman. Pertumbuhan rohaninya kita itu tetap bertumbuh gitu, semakin dewasa. Nah, ada 5 hal yang mau saya bagikan mengenai disiplin rohani. Yang pertama, berdoa. Kita diajarkan untuk selalu berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ini artinya bahwa berdoa ini adalah hal yang harus selalu kita lakukan terus-menerus setiap hari, dalam setiap hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita harus berdoa. Apa sih berdoa? Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Gitu. Contoh saja kalau misalnya kita punya pacar terus enggak pernah komunikasi, pasti hubungannya itu bukan hubungan yang baik, pasti kayak enggak sehat hubungannya, karena dalam satu hubungan itu sangat memerlukan komunikasi. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, kita berdoa, menyampaikan isi hati kita. Tapi kita juga ingat bahwa berdoa ini bukan memaksakan kehendak kita supaya terjadi, karena biasanya kita selalu banyak kali meminta sama Tuhan untuk melakukan ini, Tuhan, saya mau lakukan ini, tolong ini Tuhan, begini-begini. Tapi kita juga harus belajar bahwa berdoa itu adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Artinya kita mau sepakat sama Tuhan, mau bilang bahwa Tuhan, ini yang saya mau, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kita diajarkan untuk berdoa seperti itu, teman-teman. Dalam Markus 14 ayat 36, itu dalam doanya Tuhan Yesus, dia berkata, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, teman-teman, mulailah belajar mendisiplinkan diri kita untuk berdoa. Kalau mungkin kita hanya berdoa secara rutinitas, kayak bangun tidur, makan, apalagi tidur, kita harus mulai belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Kita enggak perlu kayak Isra bilang harus tutup mata, lipat tangan gitu. Ada kalanya juga saat kita sedang menyetir di jalan, kita bisa angkat hati kita sama Tuhan, bisa berkata-kata sama Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ada juga waktu-waktu kita tertentu mulai melatih diri kita untuk ambil waktu khusus kita berbicara dengan Tuhan. Selanjutnya, selain berdoa, hal kedua yang saya bagikan adalah membaca Alkitab. Ini disiplin rohani yang perlu sama-sama kita pelajari, yang perlu sama-sama kita biasakan dalam hidup kita, agar pertumbuhan rohani kita ini tetap terjaga, teman-teman. Jadi bacalah Alkitab setiap hari dan sisihkan waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, dalam kitab Mazmur di sana dikatakan, berbahagialah orang yang selalu kerinduannya itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya.
Nah, kita juga jangan hanya baca Alkitab untuk pengetahuan kita, supaya kalau ditanya ini tahu, supaya orang tahu kalau kita sering baca Alkitab. Nah, tapi lakukan kayak baca Alkitab itu agar kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Kayak untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Karena di dalam Alkitab itu banyak sekali kayak hal-hal yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, hal-hal yang ini Tuhan kasih petunjuk dalam hidup kita, kayak anak Tuhan itu harus begini, harus begitu. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Nah, dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 di sana dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi teman-teman, kita baca Alkitab bukan supaya kita punya banyak pengetahuan dalam kepala, tapi tujuan utamanya adalah supaya ada perubahan dalam diri kita, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, itu hal yang kedua yang perlu kita pelajari, yang perlu kita disiplinkan dalam kehidupan rohani kita. Yang ketiga adalah hidup dalam komunitas. Ini juga perlu untuk kita jadikan disiplin rohani. Nah, sebagai orang Kristen, misalnya dalam kehidupan kita ada pertandingan yang secara pribadi, tapi ada juga dalam dunia ini ada pertandingan yang butuhkan tim untuk bekerja sama gitu, untuk memenangkan sesuatu. Nah, sama seperti rohani kita perlu orang-orang di sekeliling kita yang membantu kita gitu, mendorong kita, membawa kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita juga perlu orang lain untuk sama-sama mencari Tuhan gitu. Nah, ada tiga komunitas yang perlu dalam kehidupan kita, yang kita perlu pelajari sama-sama, perlu untuk bergabung bersama di dalamnya. Yang pertama, komunitas yang besar yaitu gereja, komunitas rohani yang besar. Kita perlu punya gereja lokal untuk pertumbuhan rohani kita. Nah, carilah, kalau misalnya saat ini belum punya gereja lokal, gereja yang tetap, carilah gereja tetap kita di mana pengajarannya benar, agar pertumbuhan rohani kita terjaga gitu. Kemudian untuk komunitas selanjutnya yang agak lebih kecil itu misalnya komsel, komunitas sel, dan juga ada fellowship misalnya untuk anak-anak muda di Goal CC. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas itu yang membangun. Dan selanjutnya secara individu kita perlu mentor. Nah, ini juga bagian dari ada komunitas gitu, terhubung dengan pemimpin rohani kita. Kita perlu dibimbing secara rohani untuk apa? Karena banyak kali bingung tentang banyak hal, misalnya tentang firman Tuhan, tentang pilihan-pilihan dalam hidup kita. Nah, kita perlu mentor rohani yang lebih dewasa, yang lebih istilahnya lebih memahami lah dibanding kita. Cari orang-orang yang menurut kita cocok untuk menjadi pemimpin rohani kita. Nah, di sini juga di Goal CC kita punya pemimpin rohani, di GBI Oikumene ini kita punya pemimpin rohani yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita, menggembalakan kita. Nah, kalau Tuhan percayakan, di sini ada Kak Esra, ada Kak Binar juga. Cobalah untuk membangun hubungan, misalnya menanyakan hal-hal apa yang kita ingin cari tahu tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Pilihan-pilihan yang mungkin buat kita bingung, tapi bisa berkomunikasi dengan pemimpin rohani kita. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan giat melakukannya menjelang
hari Tuhan yang mendekat. Nah, teman-teman, kita perlu berada dalam satu komunitas. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri, kayak Tuhan sendiri mencari satu domba yang hilang. Artinya Tuhan mau kita tetap berada dalam satu komunitas, rohani begitu, dipimpin oleh Tuhan. Nah, karena saya ingat khotbah di sesi ketiga malam terakhir waktu kita lagi retreat, di sana pastornya bilang kita perlu orang lain agar kita tidak jadi lain-lain. Benar teman-teman, ada banyak kali kayak waktu kita memisahkan diri dari komunitas kita, itu lama-kelamaan pasti akan jadi lain-lain. Coba cek, dalam gereja, dalam komunitas, kalau sudah mulai sendiri-sendiri, pasti lain-lain itu yang terjadi. Pikiran kita mulai negatif tentang komunitas kita, tentang gereja kita. Nah, makanya kita perlu tetap terhubung dengan komunitas kita. Perlu juga untuk baca Alkitab terus, untuk berdoa terus. Nah, itu hal yang ketiga. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua baca Alkitab, yang ketiga bergabung dalam komunitas. Terkoneksi dengan teman-teman rohani kita. Yang keempat, yang perlu kita disiplinkan, kita pelajari, kita biasakan adalah memberi, teman-teman. Kita perlu belajar memberi. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, penuh kasih dan suka memberi. Nah, teman-teman, saya mengajak kita semua secara pribadi, saya juga mau belajar untuk memberi. Memberi bukan hanya memberi berupa benda, berupa uang begitu semacam memberi hal-hal yang kelihatan, tapi juga misalnya kita belajar memberi hal yang paling besar itu pengampunan. Nah, bisa kita selidiki dalam hati kita kalau misalnya hari ini masih kayaknya saya masih susah untuk mengampuni orang. Pagi hari ini kita belajar untuk memberi pengampunan bagi orang lain. Sama seperti kita mau secepat apa kita dimaafkan, secepat apa kita diampuni orang, maka belajarlah untuk cepat-cepat mengampuni orang lain. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7 di sana dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Teman-teman, belajar memberi juga memberi waktu untuk Tuhan, memberi tenaga untuk Tuhan. Nah, kalau misalnya di sini di gereja kita punya banyak sekali pelayanan, berilah dirimu untuk melayani Tuhan. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di gereja ini. Ambil bagian dalam pelayanan, beri diri untuk melayani Tuhan. Yang selanjutnya, yang terakhir yang mau saya bagikan adalah untuk belajar mendisiplinkan diri agar menjadi teladan untuk orang-orang di sekeliling kita. Di sini saya sebenarnya tulisnya belajar untuk memuridkan orang lain gitu. Karena ini adalah firman Tuhan, teman-teman. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di sana ada perintah Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, teman-teman, kita diajarkan untuk memuridkan orang lain. Bagaimana sih caranya? Karena kita tidak pandai bicara, kita juga mungkin masih muda, dan lain sebagainya. Tapi ada hal sederhana yang bisa kita lakukan, yang meskipun kita tidak bersuara, tapi orang-orang itu bisa melihat, yaitu tindakan kita sehari-hari. Melalui tindakan kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita bisa menjadi saksi buat orang lain. Atau mungkin
kita juga bisa menolong orang lain lewat eh, secara langsung lewat mendengarkan cerita mereka dan memberikan saran-saran yang secara alkitabiah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. 5 hal yang perlu menjadi disiplin dalam rohani kita. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua baca Alkitab, yang ketiga berusahalah untuk terkoneksi dengan komunitas kita, dengan gereja kita. Yang keempat itu belajar untuk mendisiplinkan diri kita dalam hal memberi. Dan yang terakhir, mulailah belajar untuk menjadi teladan untuk orang lain. Nah, saya berharap kita semua yang hadir di sini juga sama-sama mau belajar mendisiplinkan diri kita secara rohani agar semakin hari hidup kita menghasilkan buah. Orang lain tidak bisa mungkin mendengar secara langsung khotbahnya kita, suaranya kita, tapi mereka bisa merasakan buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Buah-buah roh yang setiap hari akan selalu keluar melalui tindakan kita. Saya selesai teman-teman, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita akan sama-sama berdoa pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Selesai berbicara Tuhan, biar Roh Kudus-Mu ambil alih dan berbicara dalam setiap hati kami. Mampukan kami untuk melakukan semua yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar berdoa setiap hari, kami mau belajar membaca Alkitab. Kami tidak mau terhilang dari komunitas kami. Kami mau belajar memberi Tuhan, bahkan kami mau belajar menjadi teladan untuk orang-orang sekeliling kami. Mampukan kami Roh Kudus melakukan semuanya itu. Karena dengan kekuatan kami tidak mampu. Kadang kami malas Tuhan, kadang kami lalai, kadang kami lupa Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami minta pertolongan-Mu untuk tetap beracara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap telinga yang telah mendengarkan ini, biar Tuhan, Engkau yang beracara lebih lagi Tuhan. Biar tanamkan firman ini dalam hati kami masing-masing, agar buah-buah yang kami hasilkan itu benar-benar menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan. Biar Engkau layakkan kami untuk menaikkan semua permohonan kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarnya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GBI Oikumene, di mana Tuhan tempatkan kami semua berada di sini Tuhan. Kami percaya ini bukan secara kebetulan, tapi ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih atas kepercayaan-Mu Tuhan. Kau berikan juga kerinduan dalam hati setiap jemaat Tuhan untuk lebih lagi mencari Tuhan. Tiap jiwa-jiwa yang dulu pernah datang dan kemudian Tuhan mungkin mulai malas, mulai menjauh daripada Tuhan. Bawa kembali mereka Tuhan Yesus datang ke tempat ini dengan penuh kerinduan untuk mencari Tuhan. Bapa, kalau hari ini ada anak-anak-Mu jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, apapun bentuknya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang dalam pergumulan yang berat Tuhan, Engkau kuatkan. Mampukan mereka untuk melewati semua pergumulan dalam hidup mereka Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang hari ini menghadapi ujian Tuhan, ulangan, apapun itu Tuhan Yesus, berikan hikmat, akal budi, kemampuan daripada Tuhan untuk menjawab semua ujian yang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau hari ini ada anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun, kami berdoa biar Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Lebih hari Tuhan, biar Roh-Mu, kasih-Mu terus memenuhi kehidupan pribadi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh kegiatan ibadah kami, ibadah raya 1, ibadah raya 2 di tempat ini Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar supaya Tuhan setiap hati yang haus dan lapar dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu. Setiap hati yang mungkin penuh dengan tanda tanya Engkau berikan jalan keluar, memberikan jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami, Kak Esra Tuhan, Oma di tempat ini. Tuhan Engkau berikan hikmat, terus Tuhan pelihara dengan kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan mereka Tuhan Yesus agar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan yang menjadi maunya Tuhan bagi kehidupan mereka secara pribadi, bagi juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mampukan mereka menjadi teladan bagi jemaat Tuhan, bagi keluarga mereka. Mampukan mereka menjadi berkat-Mu, saksi-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kak Esra dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lebih lagi pengurapan Tuhan terjadi dalam hidupnya Tuhan. Agar melalui hidupnya banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Kak Debbie Tuhan sebagai pendamping hidupnya. Menjadi seorang wanita yang bijaksana di dalam Tuhan. Menjadi seorang wanita yang kuat Tuhan Yesus di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Dev dalam pertumbuhannya Tuhan Yesus. Oma dalam kesehatannya Tuhan pulihkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami yang hadir pagi hari ini kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Pagari bentengi bangsa kami Tuhan dengan kasih-Mu. Jauhkan dari segala perpecahan di bangsa kami Tuhan. Bahkan rencana orang jahat untuk menghancurkan ketentraman di bangsa ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Roh Kudus Tuhan. Hanya Engkau saja yang beracara di bangsa kami. Biar terjadi terus penuaian jiwa hari demi hari di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur biar juga Tuhan Kau gerakan setiap hati anak-anak-Mu agar mau datang. Sore nanti sama-sama kami boleh berdoa kembali di tempat ini. Sama-sama merendahkan diri kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Berkati juga latihan-latihan yang akan kami adakan selama sepekan ini bahkan sebulan yang akan berjalan untuk persiapan Natal kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk rencana Natal kami taruh dalam tangan Tuhan. Segala biaya yang diperlukan, kegiatan yang kami rencanakan biar Tuhan yang beracara di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak yang mau kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami percaya Engkau lebih mengerti, lebih dahulu mengetahui segala keperluan kami. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, pelihara juga orang tua kami dimanapun mereka berada, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan, biar tetap dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari naikkan satu pujian bagi Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir
Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.